Pernah nggak sih lo merinding tiba-tiba pas lewatin jembatan tua yang megah atau gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi yang umurnya mungkin udah puluhan bahkan ratusan tahun? Ada semacam aura misterius yang menyelubungi bangunan-bangunan raksasa itu, bikin kita bertanya-tanya sekuat apa pondasinya dan sebesar apa harga yang harus dibayar buat kemegahannya. Mungkin lo juga pernah dengar bisikan-bisikan dari mulut ke mulut, cerita-cerita yang bikin bulu kuduk berdiri tentang mitos tumbal proyek. Konon katanya di zaman dulu, demi memastikan bangunan itu kokoh, nggak rubuh dan terhindar dari mara bahaya, ada aja oknum atau kepercayaan yang mengharuskan tumbal manusia. Nggak cuma binatang, tapi beneran manusia yang dikubur hidup-hidup atau dicampur ke dalam pondasi. Mitos ini nyeremin sekaligus bikin penasaran setengah mati. Apakah ini cuma cerita horor pengantar tidur, atau ada percikan kebenaran di baliknya? Apa iya nenek moyang kita sekejam itu sampai harus mengorbankan nyawa sesama demi sebuah bangunan? Coba lu bayangin, sebuah jembatan yang menghubungkan dua daratan besar, atau candi purbakala yang berdiri kokoh ribuan tahun. Di balik kemegahan itu, tersimpan kisah-kisah yang seringkali lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan. Mitos tumbal proyek ini bukan cuma ada di Indonesia loh. Di berbagai belahan dunia, dengan berbagai versi, cerita-cerita serupa terus bergaung. Dari Tiongkok dengan tembok raksasanya, sampai Eropa dengan kastil-kastil kunonya. Seolah, setiap bangunan besar punya rahasia kelamnya sendiri. Tapi beneran nggak sih? Apakah memang ada orang yang dicampur jadi adonan pondasi cuma biar gedung atau jembatan itu kuat? Atau ini cuma buah dari imajinasi liar manusia yang ketakutan sama hal-hal mistis dan gak masuk akal? Hari ini, di Faktanya Fakta, kita bakal bongkar tuntas mitos tumbal proyek ini. Kita bakal telusuri dari akar sampai ke ujungnya. Siap-siap, karena apa yang bakal lo dengar mungkin bakal bikin cara pandang lo terhadap sejarah konstruksi jadi beda banget. Oke gini, kenapa sih mitos tumbal proyek ini bisa begitu melekat di kepala banyak orang? Jawabannya ada di dua hal, kepercayaan kuno dan psikologi manusia. Sejak zaman batu, manusia itu selalu berusaha nyari penjelasan untuk hal-hal yang di luar nalar mereka. Gempa bumi, banjir, gunung meletus, semua dianggap sebagai kemarahan dewa atau roh-roh penunggu. Nah, ketika membangun sesuatu yang besar, yang butuh upaya luar biasa dan seringkali merenggut nyawa pekerja karena kecelakaan, wajar aja kalau muncul anggapan bahwa ada kekuatan lain yang harus ditenangkan. Dulu, jauh sebelum ada ilmu arsitektur modern atau teknik sipil canggih, orang-orang percaya kalau bumi itu punya roh, punya penjaga. Kalau kita mau mengusik tanahnya buat bangun sesuatu, apalagi yang gede banget, kita harus minta izin atau persembahan. Ini adalah bagian dari animisme dan dinamisme, kepercayaan kalau setiap benda punya roh dan kekuatan. Makanya muncul ritual-ritual persembahan, mulai dari yang sederhana kayak sesajen berupa makanan, bunga, sampai yang ekstrim. Bayangin aja, lo mau bangun istana yang megah. Lo tentu pengen istana itu awet, nggak roboh dan nggak sial. Logika sederhana zaman dulu mungkin berpikir, persembahan biasa mungkin nggak cukup untuk proyek sebesar ini, butuh yang paling berharga. Dan apa yang lebih berharga dari nyawa manusia? Ini bukan cuma soal bangunan loh, tapi juga soal panen, perang, atau saat mendirikan kerajaan baru. Tapi ini dia bagian yang sering disalahpahami. Kita harus bedain antara tumbal persembahan secara ritual dan secara harfiah jadi bagian dari bangunan. Kebanyakan kepercayaan kuno yang melibatkan tumbal manusia itu lebih sering buat menenangkan dewa, atau mengiringi pemakaman raja, atau bahkan buat ritual kesuburan. Misalnya, peradaban Aztec di Amerika Tengah yang memang terkenal dengan praktik pengorbanan manusia buat dewa-dewa mereka. Namun, bukan berarti jasad-jasad itu dicampur ke dalam adukan semen atau dikubur di bawah tiang pancang. Itu adalah mitos yang berkembang menjadi sensasional dan jauh dari praktik aslinya. Sekarang kita masuk ke sudut pandang yang lebih ilmiah dan masuk akal, teknik sipil. Lo pernah mikir gak, apa sih yang bikin sebuah bangunan itu kokoh? Pondasinya kan? Pondasi itu ibarat akar pohon, harus kuat, stabil, dan bisa menopang seluruh beban bangunan di atasnya. Material pondasi modern kayak beton bertulang itu didesain khusus buat punya kekuatan tekan yang sangat tinggi, bisa menahan beban tonan, dan tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Nah, coba kita bayangin, seandainya beneran ada mayat manusia yang dimasukin ke pondasi beton, apa yang bakal terjadi? Pertama, tubuh manusia itu sebagian besar terdiri dari air. Ketika dikubur atau dicampur ke dalam material bangunan, tubuh itu bakal membusuk. Proses pembusukan ini akan menghasilkan gas dan cairan yang bakal menciptakan rongga atau ruang kosong di dalam pondasi. Rongga ini sekecil apapun justru akan sangat melemahkan struktur pondasi. Bayangin kalau lo punya tembok yang dalamnya keropos, pasti gampang retak dan ambruk kan? Kedua, material organik kayak daging, tulang, rambut itu nggak punya kekuatan struktural buat menopang beban berat. Mereka malah bakal jadi titik lemah, bukan penguat. Kalau analoginya pakai adonan semen, bayangin aja lo mau bikin adonan yang kokoh, tapi lo campurin sama sisa makanan basi. Bukannya makin kuat, adonan itu malah bakal hancur dan bau busuk. Makanya, insinyur sipil zaman modern maupun zaman kuno yang cerdas pasti menghindari material organik dalam pondasi. Mereka bakal pakai batu-batuan padat, tanah yang dipadatkan, atau sekarang beton dan baja.
Kalau ada mayat di dalam pondasi, itu justru malah bakal jadi masalah besar di kemudian hari, bukan jaminan kekuatan. Terus kalau memang beneran ada praktik kayak gitu, harusnya kita udah nemuin banyak bukti forensik dong. Setiap ada pembangunan ulang atau renovasi gedung-gedung tua atau penggalian arkeologi, pasti bakal ketemu banyak kerangka manusia yang terkubur secara aneh di pondasi. Tapi faktanya, kasus penemuan kerangka manusia yang secara jelas dan sengaja terkubur sebagai bagian dari struktur pondasi utama bangunan raksasa itu bisa dibilang sangat-sangat jarang, atau bahkan nggak ada sama sekali dalam konteks tumbal proyek. Kalaupun ada penemuan, seringkali itu adalah bagian dari kuburan kuno yang kebetulan berada di lokasi pembangunan, bukan disengaja jadi tumbal. Jadi dari sisi ilmu pengetahuan dan teknik, mitos ini benar-benar gak masuk akal dan kontraproduktif. Tapi jangan salah paham, bukan berarti di masa lalu gak ada pengorbanan sama sekali. Justru ini dia bagian yang bikin mitos tumbal proyek jadi lebih kelam dari yang kita kira. Ini dia plot twistnya. Mitos tumbal proyek ini memang terdengar mengerikan, tapi faktanya adalah banyak orang memang benar-benar mati demi berdirinya bangunan-bangunan megah di masa lalu. Bedanya, mereka bukan ditumbalkan secara sengaja ke dalam pondasi. Mereka mati karena kondisi kerja yang brutal, kecelakaan kerja yang mengerikan, penyakit, kelaparan, dan kelelahan yang luar biasa. Coba deh kita tengok sejarah pembangunan tembok besar Tiongkok. Diperkirakan jutaan orang tewas selama pembangunannya. Bukan karena mereka dikubur hidup-hidup di dalam tembok, tapi karena kedinginan ekstrim, kelaparan, kerja paksa tanpa henti, wabah penyakit, dan kecelakaan saat mengangkut material atau membangun di ketinggian. Jenazah mereka seringkali dikubur di sepanjang atau di dekat tembok, yang kemudian memunculkan mitos bahwa tembok besar itu dibangun di atas tulang belulang manusia. Hal yang sama juga terjadi saat pembangunan piramida Mesir. Meskipun bukan budak seperti yang sering digambarkan di film-film, para pekerja itu hidup dalam kondisi yang keras, rawan cedera, dan jauh dari sanitasi yang layak. Di Indonesia sendiri, kita punya cerita tentang Jalan Raya Pos atau De Grote Posweg yang dibangun di era Dendels. Proyek ambisius ini memakan korban puluhan ribu nyawa pekerja paksa pribumi. Mereka mati bukan karena dijadikan tumbal, melainkan karena kerja rodi yang tak manusiawi, kelaparan, dan penyakit. Jadi, mitos tumbal proyek yang bilang orang dicampur ke pondasi itu memang gak akurat, tapi ada kebenaran yang jauh lebih memilukan. Biaya kemegahan itu seringkali dibayar dengan nyawa, darah, dan air mata pekerja yang dieksploitasi habis-habisan. Mitos ini mungkin adalah cara masyarakat dulu mencoba menjelaskan kenapa sebuah proyek begitu banyak memakan korban. Pikiran mereka gak bisa mencerna betapa kejamnya sistem kerja paksa, jadi mereka mencari penjelasan yang lebih supranatural. Mitos ini juga terus hidup dan berkembang karena tradisi lisan. Cerita-cerita itu diwariskan dari generasi ke generasi, seringkali ditambah bumbu-bumbu yang bikin makin serem. Apalagi di masyarakat kita yang kental sama kepercayaan mistis, cerita kayak gini gampang banget buat dipercaya. Bayangin aja, lo dengar cerita dari kakek nenek lo atau dari tetangga yang nyeritain detail-detail yang bikin merinding. Secara psikologis, manusia itu memang suka sama cerita yang bikin deg-degan, bikin penasaran, dan bikin adrenalin terpacu. Dan mitos tumbal proyek ini punya semua elemen itu. Tapi kalau kita mau pakai kacamata modern di zaman sekarang, dengan segala regulasi keselamatan kerja dan pengawasan ketat, hal-hal kayak gitu udah nggak mungkin terjadi. Setiap proyek konstruksi besar harus memenuhi standar keamanan yang tinggi, dan ada sanksi hukum yang berat kalau sampai melanggar hak pekerja, apalagi sampai merenggut nyawa. Dan kalau ada penemuan kerangka manusia di area proyek, itu bakal langsung jadi kasus kriminal atau temuan arkeologi, bukan dibiarkan begitu saja jadi bagian dari bangunan. Jadi, kepercayaan di balik mitos ini memang punya akar sejarah, tapi bentuk tumbal yang sesungguhnya itu jauh lebih mengerikan dan tragis daripada sekedar dimasukkan ke pondasi. Akhirnya, kita sampai di ujung perjalanan kita membongkar mitos tumbal proyek ini. Jadi, kesimpulannya, mitos bahwa orang zaman dulu secara harfiah dikorbankan dan dicampur ke dalam pondasi bangunan raksasa agar kokoh, itu adalah mitos. Itu lebih merupakan hasil dari kepercayaan animisme, dinamisme, psikologi ketakutan manusia, dan sensasionalisme dari cerita-cerita lisan yang berkembang. Dari sudut pandang teknik, mayat manusia justru akan melemahkan struktur bangunan, bukan menguatkan. Namun, di balik mitos yang tidak akurat ini, tersembunyi sebuah kebenaran yang jauh lebih pahit. Banyak nyawa memang melayang selama pembangunan proyek-proyek besar di masa lalu. Bukan karena ditumbalkan, melainkan karena kondisi kerja yang brutal, eksploitasi, penyakit, dan kecelakaan yang tak terhindarkan di zaman di mana hak asasi manusia dan keselamatan kerja belum dihargai. Mitos ini mungkin adalah cerminan dari trauma kolektif masyarakat terhadap penderitaan yang harus mereka alami demi ambisi-ambisi penguasa. Mungkin mitos ini bukan cuma tentang seberapa kejam manusia bisa bertindak, tapi lebih tentang bagaimana kita mengingat harga sesungguhnya dari kemajuan dan kemegahan yang kita nikmati hari ini. Setiap gedung, setiap jembatan, setiap jalan yang kita lalui mungkin punya cerita tentang perjuangan dan pengorbanan di baliknya. Tugas kita adalah belajar dari masa lalu, memastikan bahwa tidak ada lagi nyawa yang harus melayang sia-sia demi sebuah proyek, dan menghargai setiap individu yang berkontribusi membangun peradaban kita. Gimana menurut lo? Apakah penjelasan ini bikin lo makin tercerahkan atau malah makin merinding? Jangan lupa tulis pendapat lo di kolom komentar di bawah. Dan kalau lo suka sama investigasi fakta kayak gini, jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman lo, dan yang paling penting, subscribe ke channel Faktanya Fakta biar lo nggak ketinggalan bongkaran fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.